Biru Laut adalah seorang mahasiswa yang dikenal kritis dan gemar menulis opini tajam terhadap kebijakan kampus maupun pemerintah yang menurutnya tidak masuk akal. Ia memandang bahwa tulisan adalah bentuk perlawanan yang elegan, cara untuk menyuarakan kebenaran tanpa harus berteriak. Ketika mengetahui adanya organisasi redaksi mahasiswa di kampusnya, Laut merasa inilah wadah yang tepat untuk mengembangkan gagasannya dan memperluas jangkauan suaranya. Ia pun mendaftar dan mengirimkan sebuah esai yang berisi alasannya untuk bergabung. Sore itu, Sunu dan Daniel tengah mengedit naskah untuk berita mereka selanjutnya. Ini sebaiknya dihapus saja deh, tidak relevan. Baiklah, aku mengikut katamu saja. Silakan masuk aja, pintunya jadi kunci. Permisi. Akhirnya kau datang juga. Kami sudah baca esai yang kau kirim. Gaya bahasamu tajam dan kritis. Terima kasih Pujen. Itu bukan apa-apa. Ya, makan terlalu puitis, tapi jujur itu yang bikin kami penasaran. Ada banyak penulis di kampus ini, Laut. Tapi tak semua mau menyuarakan yang perlu didengar. Kami bukan sekedar ikut menulis. Kami perlawanan yang bersuara dan kata. Itu yang bicara. Semoga kamu bertahan dari segala bentuk penindasan. Tapi kalau mau keluar, itu masih di tempat yang sama. Selamat datang di ruang paling berisik dan berbahaya di kamu, redaksi mahasiswa. Di luar, hujan mulai turun, membasahi jalan-jalan kampus yang mulai lenggang. Sementara itu, di ruang redaksi mahasiswa, Laut dan Daniel duduk di depan laptop masing-masing. Sedangkan sang penyair, si ketua redaksi, tenggelam dalam layar ponselnya. Di tengah keningan itu, tiba-tiba Ini gawat. Kalian harus dengar ini. Sunu, ada apa? Pemerintah mulai gerak. Tadi sore di Fakultas Hukum, 3 mahasiswa ditangkap. Mereka dituduh menyebarkan hoax dan provokasi. Padahal mereka cuma baca puisi waktu di kemarin. Hah? Ditangkap? Hanya karena berisi? Para tikus itu memang selalu begitu, Laut. Mereka takut dengan tulisan. Kalau itu benar, artinya redaksi kita bisa jadi target. Aku dengar nama redaksi ini sudah masuk daftar pengawasan. Jadi kita harus waspada. Jangan kirim dokumen pakai jaringan kampus. Apalagi bahasa sensitif di ruang publik. Sebaiknya memang begitu. Keselamatan kita sedang terancam. Kita nggak punya waktu lagi. Aku baru dapat dokumen ini dari orang dinas kota. Ada bukti korupsi proyek kota ya. Nilainya puluhan miliar. Proyek itu ternyata fiktif. Ini bisa jadi berita besar, tapi ini berisiko dan bisa jadi alasan kita dibungkam. Tikus-tikus memang selalu mengejar kita, Daniel. Kita selalu punya cara untuk kabur dari tikus-tikus seperti itu. Jadi jangan takut untuk menindas ketidakadilan. semua tersenyum senang. Antusiasme langsung mengisi ruangan kala itu. Laut dan Daniel mulai mencari data-data yang diperlukan. Sang penyair juga turut bergabung membantu Anjani membuka arsip lama, menelusuri jejak digital, dan mencocokkan fakta. Hanya Sunu yang tampak gelisah. Ia sibuk menatap layar ponselnya. Lalu beberapa detik kemudian ia bangkit dan keluar ruangan tanpa sepatah kata apapun. Judulnya sudah oke. Bukti baru dugaan korupsi di balik proyek kota M. Tapi kita butuh validasi terakhir dari Daniel. Dia bilang dari sore mau langsung ke lokasi dan konfirmasi dokumen tambahan. Harusnya sekarang udah di perjalanan balik.
Ini, tapi kita harus cepat. Tadi waktu pulang, aku rasa ada yang ngikutin aku. Ngikutin siapa? Gak tahu, karena itu pakai hoodie dan tidak terjelas. Berita akan naik malam ini. Mereka sudah punya semua data. Tunggu perintah selanjutnya. Sudah terpublis. Sekarang kita tinggal tunggu. Entah esok kita disanjung atau dibungkam. Yang penting kebenaran sudah keluar. Ketiganya merasa lega. Akhirnya tujuan mereka satu persatu mulai tercapai. Terhitung sudah seminggu artikel mereka terbit. Dan benar saja, artikel tersebut banyak menuai respon publik. Artikel ini udah tembus 15.000 share, komentar dari alumni, jurnalis senior, bahkan anggota dewan. Ini bisa jadi pintu buat buka semua buruk yang mereka sembunyikan. Kita harus berhati-hati, Daniel. Satu langkah salah, kita bisa bahaya. Tapi aku tahu, kita nggak salah langkah. Kalau kita ragu sekarang, sia-sia semua data ini. Kita sudah terlalu dekat. Saat keduanya asik mengobrol, tiba-tiba Di mana kalian? Siapa kalian? Keluar dari sini, kalian nggak punya hak untuk masuk. Jangan sentuh data kami, dasar pengecut. Katakan pada aku begitu kalian. Berhenti sebelum kami dulu mereka. dengan tertatih keduanya mencoba bangun dan mengecek data mereka yang hilang. Tak lama kemudian, Ada apa ini? Mereka sudah menghina. Kita harus hati-hati. Semua data dicuri. Mereka mencuri data. Bangsa. Sanjay, sebaiknya kau tergerak kau tahu. siang itu Laut ada di kos. Ia duduk mengetik dengan fokus, ditemani alunan lagu evaluasi dari Hindia yang mengalir pelan lewat ponselnya. Musik seakan membawanya tenggelam dalam dunia pikirannya sendiri. Namun tiba-tiba layar ponselnya bergetar pelan. Halo, Anjani, ada apa? Laut, kamu harus sembunyi. Jangan ke kampus dan ke redaksi. Tadi ada 2 orang yang masuk ke redaksi. Mereka ambil semua data kita. Aku dan Daniel diserang. Apa mereka tahu? Aku juga bagian dari tim. Kemungkinan besar. Ya, mereka nyari semua nama yang terlibat. Cepat keluar dari kosan. Cari yang tempat aman. Aku akan kabari kalau situasi sudah mulai aman. Seseorang di depan. Aku matiin dulu ya. Bajingan, siapa kalian? Siapa kalian? Di ruangan yang minim cahaya itu, Laut terikat di kursi besi. Di depannya ada seseorang yang mengenakan jaket dan topi. Wajahnya setengah tertutup masker hitam. Kau pikir kau siapa? Mahasiswa so idealis, berani mulai orang besar. Kau yang nulis berita itu ya? Jangan main-main dengan saya, siapa dari sini? Kami menulis bersama. Jika kau butuh nama, tulis saja. Mahasiswa yang muak. Kau mau jadi pahlawan, nah? Berapa orang di tim kalian? Kau bisa bakar semua kertas, tapi surat kami sudah menyebar. Jangan sok kuat, mereka tidak akan ada data yang menolongmu. Justru karena tak ada yang datang, aku harus berdiam. Kesal karena Laut tidak menjawab pertanyaannya, sang interrogator pun pergi dan membiarkan seseorang masuk. Hah? Suruh? Kau ngapain di sini? Aku disuruh sini untuk meyakinkanmu. Meyakinkanku? Apalagi yang perlu diyakinkan? Bahwa kau penjahat? Aku tak punya pilihan, Laut. Aku diancam. Keluargaku bisa. Semua dari kita punya yang dipertaruhkan, Suruh. Tapi kita tetap bertahan. Kita tetap berjuang. Kita tidak menjual teman sendiri. Kir, kalau
Hidup? Mereka tak ingin kita hidup. Mereka ingin kita diam. Dan sekarang kita semua tertangkap. Kita teman. Teman? Setelah semua ini kamu masih pakai nama teman? Maaf lah. Kamu tidak akan lagi. Bangsa! Minta maaf, Laut. Terimalah takdirmu. Sepertinya masih bulan biru. Bangsa tak seru! Sunu memilih keluar, meninggalkan Laut yang terpukul atas pengkhianatan itu. Laut kecewa, mengapa dia tidak menyadari gelagat aneh Sunu dari awal. Jika saja dia lebih peka, ini semua tidak akan terjadi. Namun, itu semuanya penyesalan yang tidak akan bisa diulang lagi. Seperti kebiasaan beberapa bulan terakhir, setelah pulang Kamisan, Asmara akan menghubungi Anjani dan menuding gadis itu mengetahui keberadaan Laut. Halo, iya Dek. Apakah ada kabar dari Mas Laut? Saya juga nggak tahu Asmara. Sejak kejadian malam itu, ia hilang, HP-nya mati, kami semua mencarinya, tapi seperti ditelan bumi. Kak Anjani, tolong. Kakak satu-satunya yang mungkin tahu di mana Mas Laut. Asmara, mungkin sudah waktunya untuk mengikhlaskan Laut. Tidak. Tidak mungkin, jangan bilang seperti itu, Kak. Mas Laut tidak mungkin mati. Laut orang kuat, tapi kadang bahkan suara paling keras pun dibungkam. Asmara kecewa. Ia matikan panggilan teleponnya. Dia tahu bahwa kemungkinan kakaknya untuk pulang sangatlah kecil. Selama ini ia menghibur diri dan menganggap sang kakak hanya pergi sebentar. Peluk hangat sikap untuk sembuhkan. Ibu sedang mengaduk panci besar. Aroma sup tengkleng menguar hingga seluruh ruangan. Ini semua untuk anak laki-lakinya yang tak kunjung pulang. Kalau pulang hari ini, pasti dia senang, Pak. Sudah lama dia tidak makan masakan ibu. Benar Bu, semoga malam ini dia pulang. Kirim anak-anak, biar dia tahu kita masih nunggu. Asmara baru saja pulang dari kampus. Lagi-lagi ia melihat orang tuanya yang masih berharap masnya pulang dan bergabung untuk makan malam bersama. Asmara mulai jengah dengan kebiasaan mereka. Ia harus segera menyadarkan kedua orang tuanya agar mereka tak semakin tersiksa dengan harapan kosong. Bapak, Ibu, berhenti. Ini udah setahun, Bu, Pak. Setahun kita masak, nyiapin piring, nyari kemana-mana. Kalau udah akan pulang. Nah, Asmara.
tiap malam bangun menunggu suara motornya, tapi mungkin dia benar-benar sudah pergi. Semoga kau di sana.